Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Icon Podcast. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi di program kesayangan kita, Icon Podcast. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dengan tema Maulid Nabi Muhammad SAW bersama narasumber yang luar biasa yang sudah hadir di samping saya. Beliau adalah Bapak Ustadz Ahmad Sodik. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, Ustadz boleh menyapa para pemirsa Icon Podcast terlebih dahulu. Halo para pemirsa Icon Podcast, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Oh iya Ustadz, insya Allah kita akan membahas tentang tema yang spesial. Ya, karena bulan ini memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, kita akan membahas dengan tema Maulid Nabi Muhammad. Ya. Bagaimana sih Ustadz awal mula perayaan Maulid Nabi dan berkembang sampai sekarang itu bagaimana? Oh ya, oke. Perayaan Maulid Nabi itu sudah biasa kita lakukan di daerah-daerah kita, terutama daerah Jawa Timur, khususnya di Gresik, dengan kegiatan pembacaan Maulid dan lain sebagainya. Pada mulanya, perayaan Maulid sendiri itu secara hakikat itu sudah dirayakan oleh Nabi Muhammad SAW. Terbukti dari apa? Ada sebuah hadis yang menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW ini ditanya tentang puasa Senin. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab bahwa puasa Senin itu adalah karena di hari Senin itu Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Kemudian karena pada zaman dahulu adalah kekuatan iman para sahabat itu sangat besar, kemudian berlanjut sampai pada zaman atau abad keempat dan lain sebagainya. Ini sering terjadi peperangan, kekuatan iman para umat muslim pada waktu itu sedikit menurun sehingga perlu adanya peningkatan kualitas keimanan umat muslim. Oleh sebab itu pada abad keempat atau kelima ada seorang pahlawan namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Ini mulai meningkatkan keimanan dan pengetahuan para umat muslim tentang sirah nabawiyah atau cerita-cerita tentang kenabian. Bagaimana Nabi dilahirkan, bagaimana Nabi mensiarkan agama Islam, bagaimana Nabi menjaga keimanan para sahabat. Nah, dari situ muncullah kegiatan-kegiatan memupuk rasa cinta para umat muslim pada waktu itu yang sedang melemah, sehingga keimanan mereka muncul lagi. Bahkan saking meningkatnya keimanan mereka, pada waktu itu ada pengambilan hak di Masjidil Aqsa atau negara Palestina, sehingga bisa direbut kembali oleh Imam Salahuddin Al-Ayyubi bersama umat muslim lainnya. Itu juga termasuk salah satu bentuk peningkatan iman, sehingga iman orang-orang Islam kuat kembali, sehingga bisa memenangkan peperangan, merebut kembali Palestina dan Masjidil Aqsa. Kita sebagai umat muslim merayakan momen ini penting banget ya Pak? Sangat-sangat penting. Karena apa? Kita tahu zaman sekarang ini adalah zaman yang sudah mulai terdegradasi. Keimanan kita atau akhlak kita, ya kita tahulah bersama, ini sangat-sangat berkurang. Contoh, akhlak kita kalau kita ketemu sama orang tua, itu kadang-kadang kita su'ul adab.
atau ketika bertemu sesama teman malah ucapan-ucapan kita ini sering kasar dan lain sebagainya. Maka salah satu momen Maulid Nabi adalah membangkitkan rasa pengetahuan kita terhadap akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena Nabi Muhammad SAW itu diutus di dunia ini untuk menyempurnakan akhlakul karimah. Umat Islam kan butuh tahu apa sih yang diharapkan mengikuti perayaan besar Maulid Nabi. Menurut Ustadz gimana? Nggih. Selama ini banyak sekali kegiatan-kegiatan kita ini yang menjadikan kita lupa terhadap perjuangan Nabi Muhammad SAW. Kita lupa terhadap teladan-teladan Nabi kita. Maka perlu adanya kegiatan-kegiatan atau perayaan-perayaan yang dimana perayaan itu ada sebuah momen menceritakan tentang perjuangan Nabi Muhammad SAW, sehingga generasi-generasi sekarang ini yang jauh dari agama, yang jauh dari Nabi Muhammad itu tahu teladan-teladan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Membahas perayaan nih Pak ya. Yeah. Biasanya di desa-desa, di suatu kampung-kampung, kota-kota, itu merayakan Maulid Nabi itu dengan gimana? Perayaan Maulid Nabi itu tidak ada tuntunan baku. Harus seperti ini, harus seperti itu, tidak tapi kan ada doa atau acara-acara semacamnya. Setiap daerah punya kebiasaan masing-masing. Ada yang merayakan Maulid Nabi itu dengan membaca sholawat. Ada dengan gebiar festival hadrah. Ada yang sedekah bumi dan lain sebagainya. Lah, semua itu dirayakan, semua itu dilaksanakan tidak masalah, asalkan tidak menyalahi tuntunan atau aturan-aturan syariat Islam. Contoh, kita merayakan Maulid Nabi di sekitar kita, di masjid-masjid yang ada di daerah Gresik. Ini kan rata-rata pembacaan Maulid Diba atau pembacaan Maulid Barzanji atau Syaraful Anam. Ini isinya adalah satu pembacaan Maulid atau Sirah Nabawiyah, cerita-cerita kenabian. Yang kedua, pasti ada pembacaan Al-Quran. Yang ketiga, pasti ada ceramah atau mau'idhah hasanah, menceritakan cerita perjuangan Nabi Muhammad, bahkan nasihat-nasihat sehingga kita yang mendengarkan ini tergugah dan juga mengikuti teladan kita Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak ada aturan khusus, yang penting tidak ada hal-hal yang melanggar syariat. Contoh seumpama merayakan Maulid Nabi Muhammad dengan gebiar sholawat, tapi di sampingnya ada minuman keras. Itu tidak boleh karena melanggar syariat. Selama tidak ada pelanggaran syariat di situ tidak masalah. Berarti ramai ya dirayakan oleh umat muslim. Alhamdulillah di daerah kita itu di masjid-masjid penuh semua. Ada yang mulai awal Maulid itu sudah dirayakan sampai besok Rabiul Akhir. Makanya orang Jawa itu menyebut Rabiul Akhir itu sebagai Ba'do Maulud. Jadi perayaannya itu terus bersambung sampai bulan berikutnya. Gitu. Jadi kita mengikuti perayaan Maulid Nabi ini bisa memperkuat hubungan, solidaritas juga ya Pak ya? Iya, karena apa? Karena dari tuntunan Nabi ini kita bisa semakin tahu bahwa Nabi Muhammad SAW itu ketika bersosialisasi dengan masyarakat Muslim lainnya seperti apa, tidak boleh mengganggu sesama Muslim, tidak boleh mengganggu umat yang lain, tidak boleh mengganggu tetangga. Itu semua adalah teladan Nabi Muhammad yang bersifat sosial. Kita sebagai umat muslim setelah merayakan Maulid Nabi kan bukan setelah. Saat merayakan Maulid Nabi, apa sih yang bisa dilakukan kita sebagai individu itu mengintrospeksi diri kita, terus mengamalkan sifat-sifat Nabi Muhammad. Yeah. Gitu. Bagaimana itu? Salah satu caranya gitu. Yeah. Jadi ketika seseorang itu dalam 1 tahun ini, 12 bulan ini, kadang-kadang kita teralihkan oleh hal-hal yang lain sehingga kita tidak sempat untuk mengintrospeksi diri.
perayaan Maulid ini mengingatkan kita kembali tentang perjuangan Nabi Muhammad. Oleh sebab itu, kita otomatis akan dinasihati diri kita oleh acara-acara yang dimana dalam acara itu ada mau'idhah hasanah dan lain sebagainya untuk bisa berjuang, berusaha untuk menjadi orang yang benar-benar dicintai oleh Rasulullah. Kalau kita merasa cinta kepada Nabi Muhammad, maka harus ditunjukkan dengan perilaku kita. Oleh sebab itu, kita enggak hanya sekedar merayakan maulid, gebiar maulid, mendatangkan habaib atau mendatangkan para ulama untuk mau'idhah hasanah, membaca sholawat, tidak hanya sekedar itu, tapi juga harus menunjukkan rasa usaha kita bahwa kita ini mencintai Nabi Muhammad. Caranya gimana? Ya harus dengan menteladani Nabi Muhammad. Bagaimana Nabi Muhammad berjalan, bagaimana Nabi Muhammad sholat, bagaimana Nabi Muhammad kehidupan sehari-hari itu bisa kita tiru dari Nabi Muhammad SAW. Ada nggak sih Pak perbedaan dari ulama-ulama yang lain gitu menurut kalau misal pandangan mereka tentang Maulid Nabi? Di kalangan kita itu sangat banyak perbedaan pendapat, terutama perbedaan pendapat masalah furu'iyah. Maulid Nabi ini kan bukan ibadah mahdhah, bukan ibadah murni yang diwajibkan atau gimana. Akan tetapi sebuah ibadah zikir, membaca sholawat, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Akan tetapi ada perbedaan ulama yang menyatakan bahwa maulid ini bid'ah, maulid ini tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah. Padahal tidak. Kita yang mengikuti ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah ini menyebutkan bahwa selama di dalam perayaan maulid ini, di dalam kegiatan acara maulid ini tidak ada hal-hal yang menyalahi syariat. Contoh tadi seperti ada minuman kerasnya atau sholawatan sambil joget-joget, itu tidak boleh. Nah, selama tidak ada hal-hal yang melanggar syariat, melanggar tuntunan syariat Islam, tidak masalah. Itu sesuai kepercayaan masing-masing. Bukan, itu sesuai dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekarang kan era modern, digital. Kita sebagai generasi muda menerapkan dan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dengan cara apa sih biar tidak menyalahgunakan Maulid Nabi Muhammad seperti tadi yang ada minum-minuman keras, tari-tarian. Sekarang kan juga banyak yang di TikTok itu Pak, banyak banget kan itu. Agar tidak disalahgunakan itu bagaimana? Intinya kegiatan Maulid Nabi itu adalah bagaimana cara memupuk mahabbah kita, rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad. Ditunjukkan dengan apa? Terserah. Apapun itu, membaca sholawat, sholat berjamaah. Utamanya adalah mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Terus generasi sekarang seperti apa? Cara merayakan maulid dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang sudah ada di masyarakat itu sudah bagus. Atau membuat sebuah inovasi. Contohnya acara seperti ini, podcast tentang maulid. Tujuannya adalah mengenalkan Nabi Muhammad SAW kepada umat muslim yang lainnya untuk generasi muda. Soalnya kita kan, teman-teman kita, anak-anak kita ini lebih sering pakai gadget daripada membaca Al-Quran. Kayaknya seperti itu. Lebih seru gadget soalnya Pak. Makanya kita berusaha untuk mengisi dunia modern sekarang ini, media sosial ini dengan konten-konten yang islami, konten-konten yang baik, ya termasuk juga menjelaskan tentang maulid, menjelaskan tentang sirah nabawiyah atau cerita-cerita tentang kenabian, cerita mulai Nabi Muhammad lahir, akhlaknya, perjuangannya, dan lain sebagainya. Ini sangat bagus sekali. Oh ya Ustadz, dulu waktu zaman Nabi Muhammad SAW kan belum ada sosial media. Zaman sekarang saya dan teman-teman lebih sering menggunakan sosial media. Bagaimana sih caranya kita menerapkan akhlak Nabi Muhammad ketika kita bermain sosial media? Oke. Jadi gini, ada sebuah ungkapan bahwa
dalam bahasa Arab itu al-qalam ahadul lisana ini. Tulisan itu adalah salah satu dari bentuk ungkapan atau bahasa omongan. Artinya sama hukumnya ketika tulisan kita menulis atau kita ngobrol sama teman. Artinya ada akhlak-akhlak Nabi yang perlu diterapkan. Di antaranya adalah menjaga sopan santun. Ketika kita ngobrol sama yang lebih tua, sopan santunnya seperti apa? Ketika kita ngobrol sama sesama teman, tidak menyakiti, tidak ada ujaran kebencian, apalagi berita bohong. Itu adalah akhlak-akhlaknya Nabi Muhammad SAW ketika bersosialisasi dengan masyarakat. Walaupun dulu tidak ada sosial media, tapi Nabi Muhammad SAW itu ketika ngobrol, ketika bercengkrama dengan para sahabat itu menggunakan bahasa-bahasa yang bagus. Sekarang kita ada sosial media berupa tulisan atau yang lainnya, atau buat story atau yang lainnya, maka yang perlu kita utamakan adalah satu, tidak menyinggung, yang kedua tidak ada ujaran kebencian apalagi berita bohong. Ketika itu semua dilaksanakan, maka itu sudah menerapkan akhlak-akhlak Nabi Muhammad SAW. Sudah. Respon loh. Berapa, Pak? Apa menurutmu feedbacknya? Sama disimpulkan ya, Pak. Berarti akhlak Nabi Muhammad masih bisa diterapkan di era sekarang, meskipun kita menggunakan sosial media, ya Ustaz ya. Iya, benar. Karena akhlak Nabi Muhammad SAW itu akan terus bisa diterapkan dimanapun, kapanpun, bahkan segala aspek kehidupan kita itu masih bisa relevan. Jadi kalau kita sekarang sosial media, zamannya Nabi tidak ada sosial media, kita masih bisa menerapkan akhlak atau teladan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ngomong yang baik, tulisan-tulisan kita yang baik, tidak ada ujaran kebencian, bullying, atau bahkan hoax dan lain sebagainya. Seperti itu. Masih bisa menerapkan meskipun zaman kita dan zaman Nabi Muhammad berbeda, ya Ustaz. Benar. Pak. Oh ya Ustadz, di lingkungan kita kan biasanya perayaan Maulid Nabi Muhammad itu ditunjukkan seperti pembacaan Maulid, pembacaan ayat suci Al-Quran, mauidhah hasanah dari habaib-habaib besar, ulama-ulama besar. Itu ditutup dengan pembagian makanan dan pembagian hadiah. Itu menurut Ustadz gimana? Oh ya, memang di lingkungan kita itu cara menarik perhatian itu macam-macam. Kadang-kadang ada pengajian atau yang lainnya ini kurang peminat, mungkin kurang sesuatu yang bisa menarik perhatian mereka. Makanya masyarakat kita itu berbondong-bondong mengeluarkan sedekah atau sesuatu yang bisa menarik minat banyak orang. Contohnya di daerah saya itu di berkat atau makanan yang diberikan ke hadirin itu biasanya ada door prize atau hadiahnya. Nanti ditukarkan. Kemarin ada yang kipas, ada sepeda listrik dan lain sebagainya. Itu semua adalah sebagai bentuk menarik minat orang-orang di sekitar kita untuk bisa mengikuti acara Maulid dengan sebaik-baiknya. Nah, itu sangat bagus. Tujuannya adalah agar orang-orang di sekitar kita ini bisa tersentuh dakwah atau menerima nasihat-nasihat berupa teladan kita Nabi Muhammad SAW. Berarti memang umat Muslim itu sebaiknya mengikuti acara atau perayaan Maulid Nabi. Nah, orang itu pasti seneng habis baca sholawatan, habis baca Al-Quran bareng-bareng, dzikiran bareng-bareng, ada pengajian bareng-bareng, pulang bawa berkat, pulang bawa makanan, pulang bawa hadiah, itu pasti seneng. Lah, itu adalah sebuah ungkapan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Gitu. Berarti munculnya hadiah-hadiah dan berkat-berkat itu karena agar menarik mereka untuk semangat mengikuti acara. Ya, begitulah. Jadi teman-teman, yang dapat saya sampaikan dari obrolan kita hari ini,
tujuan adanya Maulid Nabi Muhammad SAW adalah meningkatnya mahabbah dan rasa cinta kita terhadap Nabi Muhammad SAW. Oke. Dan kita dapat memperbaiki diri dimanapun kita berada, meskipun kita bersosial media atau yang lainnya. Oke. Sedikit tambahan, Oh iya, boleh? boleh. Oke. Silakan. Jadi gini, saya baru ingat ada sebuah kisah yang menceritakan bahwa Abu Lahab itu adalah kakaknya Abdullah, ayahnya Nabi Muhammad, atau berarti Pamannya. Abu Lahab itu pamannya Nabi Nabi Muhammad SAW. Itu kan beliau musuh utamanya Nabi. Nggih. Walaupun paman, tapi beliau musuh utamanya Nabi. Itu diceritakan dalam kitab Fathul Bari bahwa Abu Lahab itu setiap hari Senin itu mendapatkan keringanan siksa. Ternyata kenapa kok setiap hari Senin siksa Abu Lahab ini diringankan? Ternyata gara-gara senang, bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ceritanya gini, suatu ketika Abu Lahab ini menunggu momen-momen Sayyidah Aminah atau adik iparnya melahirkan. Lah, ketika sudah lahir Nabi Muhammad ini, budak Abu Lahab namanya Suwaibah ini langsung lari kencang, pengen memberi kabar kepada Abu Lahab. Akhirnya setelah sampai kepada Abu Lahab, Suwaibah, budaknya ini, pembantunya ini, itu menyampaikan bahwa, wahai juragan atau wahai tuanku, Sayyidah Aminah sudah melahirkan seorang putra. Lah, saking gembiranya Abu Lahab ini mengungkapkan bahwa saya bersyukur atas kelahiran anaknya Aminah. Oleh sebab itu, karena kamu yang telah membawa berita ini, kamu saya bebaskan. Kamu saya merdekakan. Nah, ungkapan inilah yang menyebabkan Abu Lahab diringankan siksanya setiap hari Senin ketika di akhirat. Ini menunjukkan bahwa orang yang menjadi musuh besar Nabi Muhammad saja, Abu Lahab, itu ketika bangga, ketika bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW, mendapatkan sebuah nikmat, diringankan siksanya ketika hari Senin. Apalagi kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk berbahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Istimewa sekali ya berarti. Sangat-sangat istimewa. Sampai-sampai musuh Nabi Muhammad saja mendapat keringanannya. Iya. Oleh sebab itu, para pemirsa Icon Podcast, kita gunakan momen ini dengan sebaik-baiknya agar kita dapat meningkatkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW dengan meneladani akhlak-akhlaknya di kehidupan kita saat ini. Sekian obrolan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan nantikan konten-konten selanjutnya dari Icon Podcast. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama. Ya, terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.